Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that. Assalamualaikum Sobat Duta Balap semua, bagaimana kabar Sobat semua? Tahukah Sobat jikalau Marc Marquez bantah buat kekacauan di MotoGP Amerika Serikat 2025? Dia menegaskan paham regulasi start di MotoGP. Marc Marquez memang membuat banyak pihak geram karena dianggap membuat kekacauan pada balapan utama MotoGP Amerika Serikat 2025. Bahkan, pembalap tim Ducati Lenovo itu membuat race director harus melakukan start ulang. Seperti diketahui, Marquez memutuskan untuk berlari ke garasinya untuk mengganti motor dengan ban kering. Langkah tersebut membuat sejumlah pembalap mengikuti strateginya dan menimbulkan kekacauan sebelum start. Normalnya, Marquez dan pembalap lain harus keluar dari pit untuk warm up lap pemanasan dan menerima ride-through penalti di Grand Prix karena tindakan ini. Namun, diputuskan penundaan 10 menit dan prosedur restart cepat demi alasan keselamatan. Marc Marquez menolak dikatakan sebagai penyebab kekacauan sebelum start balapan utama MotoGP AS. Bahkan, pembalap asal Spanyol itu mengklaim bahwa dirinya mengetahui aturan sehingga berani mengambil langkah tersebut. Saya tahu aturannya dan cara memanfaatkan batas waktu sebelum start. Saya bertanya kepada mekanik saya 7 menit sebelum batas waktu apakah motor kedua sudah siap, lalu saya bilang saya mungkin akan meninggalkan grid, kata Marquez seperti dilansir dari Speedweek. Bahkan, penundaan start sudah diramalkan oleh Marc Marquez karena seluruh pembalap menggunakan ban basah ketika keluar dari garasi. Sementara trek sudah mengering yang bisa memberi kerugian kepada mereka apabila tetap menggunakan ban basah. Saya meramalkan kepada mereka bahwa setidaknya 10 pembalap akan mengikuti saya dan kemudian mereka akan menghentikan start, dan itulah yang terjadi. Jadi, kami melakukan semuanya dengan benar, tuturnya. Meski melakukan strategi cerdas, Marc Marquez gagal menyelesaikan balapan karena melakukan kesalahan di tikungan ke-12. Ia kehilangan daya cengkeram ban depan dan gagal melanjutkan balapan karena masalah teknis pada motornya. Nah sobat, setelah pertarungan sengit yang membuatnya kehilangan gelar juara tahun 2024 dari Jorge Martin, Francesco Bagnaia bersiap untuk apa yang mungkin menjadi pertarungan terbesar dalam karirnya di MotoGP. Ducati membuat keputusan berani untuk memasangkan Bagnaia dengan juara dunia 8 kali Marc Marquez di tim pabrikan, menciptakan duo dengan total 8 gelar Grand Prix kelas utama di tim terbaik di MotoGP. Fase awal musim ini tidak berjalan mulus bagi Bagnaia. Selama tes pramusim, Pecco kesulitan menemukan kembali failing yang membantunya meraih 11 kemenangan Grand Prix tahun lalu. Pengembangan motor GP25 juga tidak banyak membantu, karena Ducati memilih untuk tetap menggunakan mesin GP24 di antara komponen lainnya. Akibatnya, Bagnaia mendapati dirinya tertinggal dari Marquez, yang datang dan langsung mengambil alih garasi Ducati. Hal ini terbukti sejak awal, saat Marc Marquez mendominasi Grand Prix Thailand, mengamankan pole, serta 2 kemenangan di sprint race dan Grand Prix. Di sisi lain, Bagnaia kesulitan menyamai kecepatan Marquez, bahkan ia tertinggal di belakang pembalap satelit Gresini Ducati Alex Marquez, yang membalap dengan GP24 spesifikasi tahun lalu. Situasi semakin buruk bagi Bagnaia di Argentina, di mana ia finish ketiga di sprint race, lagi-lagi di belakang Marc dan Alex Marquez, dan keempat di Grand Prix. Pembalap Italia itu mendapati dirinya dalam situasi yang mengerikan setelah akhir pekan, separah itu sampai mempertimbangkan untuk kembali ke motor 2024. Namun, ia kemudian mengklarifikasi bahwa ia hanya mencari failing dengan motor tersebut, bukan beralih sepenuhnya kembali ke spesifikasi GP24. Bagnaia akhirnya menemukan terobosan di Austin pada Grand Prix Amerika. Meskipun dengan susah payah bertahan di posisi 10 besar, dan langsung menempati posisi Q2, selama latihan hari Jumat, seperti yang biasa dilakukan Bagnaia, ia berhasil menemukan peningkatan sepanjang akhir pekan. Setelah mengamankan posisi baris kedua di grid, Bagnaia berhasil mengawali balapan dengan baik, bertarung dengan Marc Marquez untuk pertama kalinya musim ini. Meski kembali finish di posisi ketiga di belakang Marquez bersaudara, sprint race menunjukkan bahwa Marquez sudah tidak lagi jauh dari jangkauannya. Pada Grand Prix hari Minggu,
Banaya melangkah maju, menyalip Alex Marquez dan menjadi rival utama Mark dalam balapan tersebut. Akhirnya, Marquez melakukan kesalahan saat mengendalikan balapan yang membuat Pecco menang. Banaya sendiri mengakui bahwa kemenangannya adalah hasil dari kecelakaan Mark Marquez dan ia tahu ia harus mengalahkan Marquez secara langsung. Namun, ada satu tanda positif dari awal musim 2025 bagi Pecco. Setelah 3 putaran, Banaya duduk di posisi ketiga klasemen pembalap MotoGP dengan 75 poin. 12 poin di belakang Alex Marquez dan 11 poin di belakang Marc Marquez dengan 19 putaran tersisa musim ini. Banaya masih dianggap sebagai salah satu pesaing utama peraih gelar MotoGP 2025, meski kredibilitasnya dipertanyakan setelah 2 putaran mengecewakan mengingat ekspektasi tinggi menjelang musim. Akan tetapi, ada satu hal menarik yang menunjukkan Banaya sebenarnya sedang mengawali musim ini dengan sangat baik. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah, pebalap Italia itu memiliki perolehan poin tertinggi setelah 3 putaran dibandingkan dengan 2 musim sebelumnya. Dibandingkan musim 2023, 53, dan 2024, 50, Banaya berhasil mengumpulkan sekitar 50% lebih banyak poin di 3 putaran pertama tahun 2025. 75. Faktor kunci di balik peningkatan ini adalah konsistensinya, karena ia selalu finish di posisi 4 teratas dalam semua 6 balapan yang diadakan sejauh musim ini. Ini tidak diragukan lagi merupakan peningkatan yang sangat besar bagi Banaya, yang upayanya untuk meraih gelar tahun lalu gagal karena DNF sebanyak 8 kali, 5 diantaranya di sprint race hari Sabtu, meski memenangkan 11 Grand Prix. Mengatakan bahwa momentum dalam perebutan gelar telah beralih ke Banaya adalah pernyataan yang meremehkan karena Marc Marquez masih menjadi orang yang harus dikalahkan musim ini. Tentu saja, ia akan kembali lebih kuat setelah kesalahannya di kota, balapan yang seharusnya ia menangkan dengan mudah. Namun setelah meraup poin solid di 3 putaran pertama di sirkuit tempat ia secara historis kesulitan, Banaya akan memberi tekanan lebih besar pada kubu Marc Marquez seiring berjalannya musim. Yang ia butuhkan hanyalah kembali ke perasaan yang ia miliki dengan motor GP24, sesuatu yang tampaknya sudah didapatkan selama akhir pekan kota. Banaya juga belajar dari kegagalannya tahun lalu bahwa mengamankan poin yang solid setiap minggunya sangat penting dalam perebutan gelar, sesuatu yang telah ia coba tiru tahun ini dari 3 ronde pertama. Marc Marquez masih menjadi favorit juara musim ini, tetapi jangan pernah mengesampingkan Banaya. Sementara itu, dinamika yang terjadi di dalam skuad Honda setelah 3 seri pertama MotoGP 2025 memunculkan peluang terjadinya perubahan dengan susunan pembalapnya. Potensi perubahan itu terjadi setelah lesatan yang ditunjukkan Johann Zarco bersama tim satelit LCR Honda. Juara dunia Moto2 2 kali tersebut menjadi pembalap Honda paling baik dalam menerobos grup depan. Dalam 6 balapan, sprint dan GP, yang sudah berlangsung, 4 kali Zarco menjadi penunggang motor RC213V yang finish paling depan. Seri kedua MotoGP Argentina menjadi akhir pekan terbaiknya dengan merebut posisi start ketiga, finish keempat pada sprint dan kemudian keenam pada balapan utama. Adapun pada balapan terakhir, GP Americas, Zarco nyaris membuat kebangkitan hebat dengan merangsek ke urutan ke-7 dari posisi start ke-15. Apes, pembalap asal Caen, Prancis, itu terjatuh di sisa 4 lap. Tren selalu finish 10 besar di balapan utama musim ini pun terputus. Meski begitu, Zarco percaya diri. Mendapatkan promosi ke tim pabrikan Honda HRC Castrol pun bukan mimpi yang mustahil baginya. Hasil saat ini memberi kredibilitas kepada Honda, ucap Zarco dalam konferensi pers untuk kelanjutan GP Prancis hingga 2031, dikutip dari motorsport.com. Zarco menjadi satu dari 2 pembalap Prancis yang berlomba. Wakil negeri mode lainnya yaitu Fabio Quartararo menjadi ujung tombak di tim pabrikan Yamaha. Menjadi pembalap tim pabrikan sebenarnya pernah dialami Zarco sebelumnya, tepatnya pada 2019 bareng KTM. Akan tetapi, pembalap yang langsung memimpin lomba pada balapan debutnya di kelas para raja itu tidak betah hingga keluar sebelum musim kejuaraan berakhir. Setelah merangkak kembali dari tim satelit dan mengalami kemajuan dengan dukungan pabrikan, Zarco punya alasan untuk optimistis. Pasalnya, 1 kursi di tim pabrikan Honda akan tersedia pada akhir musim ini karena habisnya kontrak Luca Marini.
Marini direkrut bersama Zarco dengan durasi kontrak 2 musim pada 2024 hingga 2025. Mereka sama-sama direkrut dari skuad Ducati. Dibanding Zarco, Marini telat panas. Musim lalu adik Valentino Rossi baru mencetak poin, finish 15 besar saat balapan GP atau 9 besar saat sprint, setelah 9 seri. Meski begitu, konsistensi Marini untuk selalu finish menjadi pembeda dalam pengembangan motor Honda. Dia juga dipuji karena umpan balik yang berkualitas. Ia memiliki prioritas yang sangat terskema, dan sebagai tambahan, ia selalu memberikan solusi, bukan hanya menyoroti masalah, puji manajer tim Honda, Alberto Puig, tahun lalu. Honda menunjukkan progres menjanjikan. Setelah menjadi juru kunci di 3 musim terakhir, Honda untuk sementara menjadi pabrikan terbaik setelah Ducati di klasemen konstruktor pada musim ini. Marini juga mulai bergeliat dengan selalu finish 10 besar sejak balapan utama GP Argentina. Di GP Americas dia finish ke-8 pada balapan sprint dan utama. Honda harus membuat keputusan untuk musim depan. Siapa yang akan menjadi tandem Joan Mir yang kontraknya baru rampung pada akhir 2026? Selain Marini dan Zarco, pabrikan sayap emas juga dikabarkan ikut serta dalam perburuan tanda tangan untuk bocah ajaib, Pedro Acosta. Sementara itu, Zarco tetap berambisi untuk mendapatkan kursi yang diidamkannya. Tujuannya masih untuk menciptakan sebuah ikatan, sekuat mungkin, untuk menjadi pembalap utama di Honda, ucap rider yang terkenal dengan selebrasi saltonya itu. Mungkin itu akan membuka kesempatan untuk menjadi pembalap tim pabrikan berikutnya. Itu harus dievaluasi karena kepala tim LCR, Lucio Cecchinello adalah pria yang hebat dan kami diuntungkan dari dukungan motor pabrikan. Saya akan bisa mengatasinya jika harus pindah dari satu tim ke tim lainnya. Semuanya positif tetapi rasanya menyenangkan untuk mengonfirmasi bahwa perubahan saya bisa membuahkan hasil, tukasnya. Sobat Duta Balap, di sisi lain dengan situasi yang tidak menentu bersama KTM, pembicaraan soal masa depan Pedro Acosta menjadi bola liar di kalangan padek MotoGP. Pedro Acosta terus dirumorkan dengan beberapa tim untuk dibelanya di MotoGP 2026 mendatang, baru-baru ini nambah satu lagi sehingga ada 4 tim yang dikaitkan dengannya. Opsi pertama jelas bertahan dengan tim Red Bull KTM Factory Racing, yang pada dasarnya masih punya kontrak dengan Acosta sampai 2026. Di depan media, pembalap berjuluk Sihiu asal Mazarron ini menegaskan dirinya masih setia menunggu KTM untuk bisa memberikan motor kompetitif untuknya. Aku ingin menang, itu jelas. Hubungan dengan KTM lebih pribadi dibanding orang pikir, tegas sang rider, dilansir gridauto.com dari Motosan S. Aku sudah balapan dengan seragam ini sejak 14 tahun, dan aku akan 21 tahun musim panas ini. Aku sudah di keluarga ini 7 tahun, ini tidak mudah untuk mengucap selamat tinggal. Motor ini akan mencapai titik yang diperlukan, aku yakin soal itu, jelasnya. Namun di sisi lain, krisis finansial yang sedang dialami KTM sama sekali tidak membantu meredakan situasi. Bahkan kabarnya ada klausul kontrak yang memungkinkan Acosta untuk mengakhiri kontrak lebih awal jika KTM gagal memberikan motor yang kencang. Kedua adalah Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang dianggap banyak pihak sebagai tempat sempurna buat sang rider menyelamatkan karirnya. Jika mencari motor kencang, harusnya Acosta tidak perlu berpikir berkali-kali untuk taken kontrak dengan VR46 yang memakai Ducati. Hubungan baik dengan sang owner Valentino Rossi juga memuluskan langkah Acosta untuk bisa bergabung dengan VR46. Hadirnya Acosta juga bisa menjadi alat perang yang kuat buat Rossi untuk bisa membantu membendung usaha Marc Marquez yang ingin mengejar rekor-rekornya. Di sisi lain VR46 juga sudah punya pembalap yang cukup matang sehingga bisa menjadi sedikit kerikil menuju perkawinan dengan Acosta. Tim ketiga yang digosipkan adalah Honda HRC, yang kabarnya siap membayar mahal jasa Acosta dan sangat serius untuk kembali kompetitif di MotoGP. Jika hadir di Honda HRC, Acosta akan mengisi kursi Luca Marini yang kontraknya akan habis pada akhir musim 2025 ini. Progres Honda dalam 3 seri awal MotoGP 2025 cukup positif, menempati peringkat kedua klasemen sementara konstruktor MotoGP 2025 dengan 36 poin.
performa motor RC213V terlihat mengalami peningkatan dan uang yang besar tentu akan sangat menarik untuk pemuda seperti Acosta meski berkali-kali sang rider menegaskan semua bukan soal uang. Aku satu-satunya di paddock yang tidak peduli soal uang, tegasnya. Keempat atau yang terbaru adalah Pramac Racing, gara-gara percakapan antara sang rider dan Paolo Ciampinotti. Dalam percakapan itu, Acosta meminta Ciampinotti untuk berbicara dengan manajernya, Albert Varela. Dugaannya adalah mengenai sesuatu yang penting, dicurigai soal negosiasi untuk MotoGP 2026 mendatang. Kira-kira bagaimana keputusan Acosta? Mari kita tunggu sama-sama karena bursa pembalap akan semakin menarik saja dalam beberapa pekan ke depan. Sobat Duta Balap, sampai juga di ujung video ini, like video ini, share di media sosial kalian, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get